Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mahasiswa Universitas Harry Potter Indonesia Tomohon, Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, Prodi Manajemen atas nama Jovan Rinaldi Satriwana dengan NIM 2204104. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama Buddha dengan topik atau dengan judul memangnya agama Buddha itu menyembah patung, dengan tanda tanya. Termasuk itu kalian pasti sering kali kan mendengarkan kata hoax. Kata hoax itu sendiri merupakan berita bohong atau berita opini, dusta-dusta yang direkayasa untuk tujuan tertentu. Jadi hoax itu adalah suatu berita bohong yang direkayasa untuk tujuan tertentu. Hoax biasanya disebarkan lewat media sosial. Hal ini yang membuat penyebarannya menjadi sangat mudah dan cepat. Tetapi sebenarnya hoax sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan Sang Buddha. Berita palsu juga menerpa dirinya yang disebarkan oleh umat kepercayaan lain yang iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Pada zaman sekarang pun agama Buddha masih sering sekali diterpa oleh hoax. Ada beberapa contoh diantaranya, yaitu ada yang pertama, agama Buddha itu menyembah patung atau kita sebut berhala. Yang kedua ada kalau masuk agama Buddha harus jadi vegetarian. Yang ketiga, umat Buddha katanya tidak boleh kaya. Yang keempat, ajaran Buddha kuno tidak bisa ikut perkembangan zaman. Umat Buddha orangnya pesimis, semua ajarannya duka terus. Yang keenam, yang terakhir itu Borobudur itu, atau dalam tanda kutip tanah suci-nya agama Buddha. Sini saya akan menjelaskan yang pertama. Hoax yang pertama yaitu agama Buddha itu menyembah patung atau biasa kita sebut berhala. Di sini kita pasti saat upacara kita pasti akan diperintahkan untuk menghormati bendera merah putih. Tetapi yang kita hormati itu bukanlah objeknya. Jadi yang sebenarnya kita hormati itu bukanlah objeknya, melainkan kita merenungkan nilai leluhur yang terkandung di dalam objek tersebut. Jadi saat kita melakukan puja, patung yang di altar hanyalah suatu simbol atas kerinduan dan perenungan kita terhadap ajaran Buddha. Jadi menyembah patung itu bukanlah berhala, tetapi patung itu hanyalah suatu simbol kerinduan kita dan perenungan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Jadi yang kedua di sini, hoax yang kedua, kalau masuk agama Buddha harus jadi vegetarian. Di sini juga meskipun Sang Buddha tidak pernah mewajibkannya, namun beliau sangat mendukung kita untuk melakukannya. Jadi Buddha atau beliau ini sangat mendukung kita untuk melakukannya. Dengan apa? Dengan menjadi vegetarian, kita bisa menghindari diri dari membunuh dan melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu alasannya. Yang ketiga, umat Buddha katanya tidak boleh kaya. Sebenarnya agama Buddha mengajarkan atau menganjurkan kita untuk jadi orang kaya. Kalau bisa. Sebenarnya dengan menjadi kaya, kita bisa berdana dan membantu mereka yang membutuhkan. Saat kekayaan itu datang, yang jadi masalah bukanlah uangnya, melainkan hawa nafsu kitalah yang bisa merusak diri kita sendiri.
Jadi sebagai umat Buddha yang baik, harusnya bisa melatih pola pikir kita dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai media untuk berbuat kebaikan, untuk membuat kebaikan. Lanjut pada hoax yang keempat, yaitu ada ajaran Buddha kuno tidak bisa ikut perkembangan zaman. Jadi di sini hoax yang keempat itu adalah ajaran Buddha itu kuno katanya dan tidak bisa ikut perkembangan zaman. Ajaran Buddha malah sangat mengikuti zaman loh. Karena apa? Semua ajarannya seperti Pancasila masih relevan sampai sekarang. Jadi ajaran Buddha ini seperti Pancasila masih relevan sampai sekarang ini. Terus lanjut yang kelima, yaitu umat Buddha orangnya pesimis semua. Ajaran duka terus. Ajaran Buddha bersifat netral. Ajaran Buddha itu bersifat netral. Sang Buddha tidak ingin menakut-nakuti umatnya dengan ajaran yang penuh duka atau menjanjikan iming-iming positif. Melainkan ia memberikan kita sebuah kenyataan kehidupan, sebuah ajaran yang realistis, melainkan ia memberikan kita sebuah kenyataan kehidupan. Jadi melainkan dia itu Buddha memberikan kita sebuah kenyataan kehidupan, sebuah ajaran yang realistis. Jika kita menang, jika kita memang tidak percaya, maka bisa membuktikan sendiri semua ajarannya. Jadi bagi teman-teman yang tidak percaya, silakan dibuktikan sendiri ajaran dari Buddha tersebut. Terus yang terakhir ada Borobudur, itu tanah sucinya umat atau tanah sucinya agama Buddha. Dalam agama Buddha tidak ada yang namanya konsep tanah suci. Jadi dalam agama Buddha itu tidak ada konsep tanah suci. Jika suatu tempat orang-orangnya berhati suci, maka tempat itu dengan sendirinya jadi tempat yang suci. Tetapi jika tempat tersebut orang-orangnya berhati busuk, maka tempat itu hanya akan menjadi tempat yang rusak walaupun dianggap suci apapun. Walaupun dianggap sesuci apapun itu. Jadi itulah 6 hoax yang ada di agama Buddha. Jadi yang pertama, agama Buddha menyembah patung berhala. Yang disembah itu hanyalah objek atau simbol untuk atas kerinduan dan perlindungan kita terhadap ajaran Sang Buddha. Terus yang kedua ada, kalau masuk agama Buddha harus jadi vegetarian. Jadi itu tidak diwajibkan, tetapi itu mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Yang ketiga ada umat Buddha, katanya tidak boleh kaya. Kalau bisa kaya, kenapa tidak? Karena dengan kita kaya, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dan kita bisa melakukan kebaikan di mana-mana. Terus yang keempat ada ajaran Buddha kuno, tidak bisa ikut perkembangan zaman. Ada umat Buddha orang pesimis semua. Ada Borobudur, itu tanah suci nya agama Buddha. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga semua makhluk